Oke, baik. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu ya di mata kuliah kita Financial Technology dan Data Analytics ya. Di sesi hari ini kita melanjutkan materi terkait dengan data analytics, di mana minggu lalu kita belajar mengenai pengenalan apa sih yang dimaksud dengan data analytics. Nah, di sesi ini, di slide yang saya berikan itu sebenarnya ada gabungan dua materi ya. Kita bahas dulu materi yang pertama terkait dengan sampling dan distribusi sampling. Kemudian di part yang kedua itu akan kita pakai untuk minggu depan ya. Nah, apa yang akan kita pelajari di sini? Kita akan belajar mengenai karakteristik dari yang namanya data. Ya, data yang akan digunakan sebagai alat analisis. Ini biasanya terdiri dari beberapa kategori, ya, di mana data tersebut bisa dicari atau dikumpulkan dari misalnya populasi atau sampel, dan dia biasa terbentuk dari banyak sekali karakteristik. Misalnya contoh, kalau data manusia berarti kan ada gender, ada usia, ada mungkin suku gitu ya, atau tempat tinggal dan sebagainya. Jadi itu berbagai macam karakter yang terkumpul di dalam sebuah populasi, di dalam objek sebuah penelitian. Nah, di dalam kasusnya kita di sini, kita akan melihat bagaimana sih cara kita mengambil sampel atau sampling dari sejumlah besar populasi yang ada. Nah, populasi sendiri merupakan keseluruhan objek yang akan kita amati. Dan ini menjadi kategori kunci di mana kalau jumlah populasi itu relatif besar, ya, kita tidak bisa mengambil secara keseluruhan. Sehingga kita harus melakukan framing, kita harus mengambil bagian-bagian kecilnya yang kita sebut dengan yang namanya sampling unit. Nah, apa itu sampling unit? Berarti kita akan mengambil satu bagian kecil dari populasi, kemudian akan kita lakukan pengamatan di situ dengan sistem yang namanya probabilitas. Nah, di situ kita akan mengambil kesimpulan dari sampel yang sudah kita ambil. Sehingga fokus dari data analisis kita itu mengarah kepada hasil atau kesimpulan di dalam sampel data. Kemudian hasil dari sampel data tersebut baru kita akan kembalikan lagi, kita akan refleksikan kepada bentuk populasinya. Apakah itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau tidak ya. Dalam hal ini berarti probabilitas sampel harusnya relatif besar. Kalau misalkan kita ngambil dalam porsi kecil misalkan 10% gitu ya atau 20%, apakah itu cukup untuk mewakili seluruh populasi? Nah, itu bisa jadi relatif ya. Artinya bisa iya, bisa tidak. Sebagai contoh, misalkan kita ngambil sampel masyarakat Indonesia ya, populasinya itu ada 2 juta jiwa. Kita ngambil 10%-nya aja itu udah sangat banyak ya. Artinya, apakah itu bisa mewakili? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak, karena jumlahnya relatif besar. Nah, disinilah kita akan bertemu dengan yang namanya trade-off antara akurasi data dengan proses kita mengambil sampel atau pengambilan sampelnya. Nah, di sini akan ketemu sisi di mana kita akan ngambil sampel itu dengan berbagai macam pertimbangan. Mana yang lebih mudah, mana yang lebih akurat, atau mana yang lebih bisa direfleksikan dengan data. Misalkan lebih murah atau seperti apa gitu ya. Nah, posisi yang berikutnya adalah kita melihat jenis pengambilan sampelnya. Nah, setelah kita tahu populasinya seberapa besar, ya, seberapa banyak, maka kita akan mengambil bagian kecilnya. Cara yang pertama kita bisa pakai yang namanya simple random sampling. Ya, sesuai dengan namanya simple, berarti kita dengan cara yang paling sederhana, yaitu tinggal ngambil aja sesuai dengan porsi yang kita mau. Misalnya populasinya ada 100, ya, kita mau ngambil 10%, berarti kita cuma ngambil 10 orang sampel. Caranya gimana ya? Kita tinggal ambil, jadi setiap sampel yang diambil itu punya probabilitas sama. Hmm. Eh, Oke, baik, saya lanjutkan ya. Ya, simple random sampling itu artinya kita akan mengambil sebuah sampel dengan kategori yang sangat bebas sekali, artinya pokoknya asal pilih. Itu namanya simple random sampling. Sehingga
ada 100 orang, misalkan saya ambil contoh ada 100 orang populasi, kemudian saya cuma ambil 10, ya pokoknya saya mau kenal nggak kenal, saya ambil aja 10. Itu namanya simple random sampling. Jadi setiap sampel yang diambil itu punya ke probabilitas yang sama. Bisa terpilih atau tidak terpilih. Jadi itu paling sederhana, yang paling mudah karena tidak perlu banyak kriteria, tidak perlu banyak proses untuk seleksi. Kemudian simple random sampling meskipun dalam prosesnya dia sangat sederhana, sangat mudah sekali, tetapi ini biasanya punya banyak kendala. Misalnya karena sifatnya bebas, kita kadang tidak bisa melihat kualitas dari sampel yang kita ambil. Ya, misalkan apakah kita membutuhkan sampel yang kira-kira memenuhi kualifikasi tertentu. Contoh misalkan saya mau ngambil sampel mahasiswa yang IPK-nya tinggi-tinggi. Nah, tinggi itu berapa? Kalau misalkan saya asal ngambil, bisa jadi saya dapat yang 3,5, saya dapat 3,9 atau bahkan 4 gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah kemampuan mereka sama atau tidak. Nah, itu kekurangan dari simple random sampling. Dia cuma menang mudah diaksesnya aja. Paling simple, ya, paling sederhana. Nah, contohnya ini misalnya ada 40 data gitu ya. 40 data kita mau ngambil 10 maka kita bisa ngambil secara acak aja. Nah, kalau kita pakai Excel, kita bisa pakai fungsi ran ya, sama dengan ran. Ran itu artinya random. Nanti dia akan ngambil rannya berapa? 10, maka dia akan ngambilin 10 angka yang sifatnya random. Nah, itu biasanya gampang kok dicari. Random number atau random function itu bisa kita gunakan di dalam Excel. Yang kedua, yang agak lebih advance sedikit namanya systematic sampling. Kalau tadi simple, kalau ini namanya systematic, berarti sudah ada sistemnya, ada mekanismenya. Contoh misalnya dari 100 orang, saya harus bagi nih 50 pertama sama 50 kedua. Saya butuh 5 orang dari grup satu, 5 orang dari grup 2. Jadi grup satu kalau saya udah ngambil 5 ya sudah, sisanya nggak bisa punya peluang terpilih. Saya akan pindah ke grup yang kedua, 50 orang kedua. Itu namanya systematic sampling. Jadi kita mengelompokkan dulu, baru kita pilih. Ya, ini sebenarnya lebih advance sedikit atau lebih sistematis sedikit dibandingkan yang simple random sampling tadi. Tapi peluangnya tetap sama, cuman dia lebih apa namanya ya, lebih punya klasifikasi. Ya. Yang berikutnya ada namanya stratify sampling. Ya. Stratify atau strata, tahu ya strata ya. Strata itu artinya tingkatan. Jadi ketika kita mengambil sampel, kita buat tingkatan dulu. Misalnya dari 100 mahasiswa atau 100 karyawan yang saya miliki, pertama saya bikin strata satu yang penghasilannya di bawah 5 juta. Itu saya ambil 5 orang. Terus penghasilannya 5 sampai 10 saya ambil 5 orang lagi. Strata ketiga yang gajinya 10 sampai 15 saya ambil 5 orang lagi. Jadi saya total dapat 15 orang. 5 dari strata satu yang di bawah 5 juta, 5 dari strata yang menengah dari 5 sampai 10, 5 orang dari strata yang paling tinggi 10 sampai 15. Nah, itu namanya stratified sampling. Mirip ya seperti sistematik, tapi dia punya order, punya urutan. Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Tapi kalau tadi systematic sampling, dia nggak ada grup satu dan grup 2 nggak ada yang lebih bagus yang mana. Semuanya sama, punya peluang yang sama. Nah, ini bisa kita pakai dalam pengambilan data analisis. Kita harus tahu kita mau pakai model yang mana. Nggak asal ngambil data. Nah, stratified sampling sekalipun kayaknya ribet gitu, tapi ini biasanya paling mudah dilakukan reasonable ya, atau dibikin alasan. Contoh, kenapa dipilih seperti ini? Kita sudah punya mekanisme, punya metode bagaimana mencari sampel dengan cara yang lebih proporsional, yang lebih ideal, yaitu menggunakan stratifikasi. Ada klasifikasinya tadi. Contohnya apa? Misalnya kita punya data cukup banyak ya, 50.000, kita bikin stratifanya dari mana? Dari usia ya. Data minggu lalu juga ada kan? Data yang saya kasih kemarin itu juga ada usia kan? 18 sampai 30, 31 sampai 62, 62 sampai 80 gitu kan. Kita bikin kelompok stratanya, kemudian kita ambil secara acak 200 200 200. Bisa tuh kita dapat di situ. Nah, cara ngambil data yang lain, sampel yang lain gimana? Namanya cluster sampling. Ya.
Cluster sampling berarti kita harus membuat satu bentuk cluster atau satu bentuk kelompok. Contoh misalkan cluster, kalau mahasiswa itu ini clusternya kelompok anak akuntansi, ini clusternya kelompok anak manajemen. Jadi punya kelompok masing-masing. Nah, di setiap cluster baru saya ambil sampel. Nanti saya bandingin akuntansi berapa, manajemen berapa, hasilnya gimana. Saya tandingin mana yang bagus gitu. Nah, itu namanya cluster sampling. Atau kita bisa pakai juga yang namanya multi-stage sampling ya. Ini lebih kompleks ya, lebih bertingkat ya. Dan nanti dia lokasi bisa dicampur ya. Misalnya pertama saya pakai simple random sampling dulu. Kemudian dari orang yang terpilih dari simple random sampling, saya bikin lagi stratified sampling. Jadi dicampur. Nanti kalau udah selesai mau ditambahin lagi seleksinya silahkan. Nah ini biasanya dari jumlah yang lumayan banyak supaya kita mengerucutkan, mengecilkan dengan cara menggunakan berbagai macam metode sampling yang kita pakai atau lebih dari satu metode sampling. Itu namanya multi-stage sampling. Itu ya. Tadi kita cukup banyak belajar mengenai bagaimana cara kita ngambil data untuk melakukan analisis ya, sebagai kajian atau sebagai bahan untuk melakukan data analisis. Nah, berikutnya kalau kita sudah punya sampel, kita sudah bisa ngambil data, maka yang harus kita lakukan pertama kali dalam data analisis adalah membuat yang namanya estimasi atau perkiraan. Perkiraan apa? Perkiraan atau prediksi mengenai hasil yang kita mau, ya, atau akan hasil dari data yang sedang kita observasi. Ya. Estimasi ini menjadi penting ketika kita memiliki sejumlah data dan juga memiliki atau terkandung yang namanya estimation error atau tingkat kesalahan data. Bisa jadi dalam bentuk bias, ya, data yang nggak sesuai, atau bisa jadi kepada responden yang tidak pada tempatnya. Sebagai contoh seperti ini. Ini sampai contoh aja. Ini kan kalian ada yang magang di kantor akuntan dan kantor konsultan, misalnya gitu ya. Yang magang di kantor akuntan, misalnya kalian melakukan tugas akhir, harus ngisi kuesioner atau membagikan kuesioner atau survei kepada para auditor. Nah, para auditor gitu ya. Kemudian kalian taruh tuh di kantor akuntannya. Apakah yang mengisi itu 100% auditor? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Itu namanya bias ya. Kita nggak pernah tahu. Bisa yang ngisi emang auditor beneran, mungkin junior ya. Bisa jadi senior, bisa jadi manajer, bisa jadi office boy-nya aja. Atau bagian GA. Ya. Yang kedua adalah non-truthful response. Ya, ketika dia menjawab, belum tentu dia sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kadang kan ada, kalau kalian dikasih kuesioner tuh, bisa jadi ada yang cuma main tebak-tebakan aja. Kalau habis A ya B, habis B ya C gitu ya. Habis habis satu ya dua, tiga, nggak dibaca gitu. Nah, itu kita nggak pernah bisa kontrol. Even kalian tungguin orang ngisi kuesioner itu di depannya pun belum tentu dia menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kalian berikan. Ya, itu namanya adalah estimation error. Jadi setiap kita ngambil data, kita pasti punya kecenderungan seperti itu. Itu kan kalau data kuesioner, Pak. Kalau datanya misalkan dalam bentuk angka, ada misalnya kita pakai data dari Badan Pusat Statistik, BPS. Ya, udah banyak kan beritanya, di mana kadang kita pakai data BPS, ini datanya entah benar atau salah, kita nggak pernah tahu. Itu namanya estimation error. Ya. Misalkan contoh tingkat kemiskinannya menurun gitu. Padahal kalau kita lihat ke lapangan ternyata masih banyak juga yang miskin gitu. Jadi sebenarnya datanya benar atau salah. Nah, itu kita bisa pertanyakan. Sekalipun tuh data sudah diolah lah oleh Badan Pusat Statistik. Ya, jadi setiap data pasti mengandung nilai estimation error, tingkat kesalahan. Nah, di sini kita harus memastikan measurement errornya kita. Kita harus tahu kira-kira kita memutuskan tingkat kesalahan pada data itu seberapa besar. Bisa dalam bentuk persentase ya, biasanya ada 5%, 10%, 15%. Itu sebenarnya tergantung dari bagaimana pengamatan kita. Kalau kita yakin data itu betul yang ngisi, berarti kita yakin 99%, maka tingkat errornya adalah 100 dikurangi 99, berarti tinggal 1%. Tapi kalau nggak sepenuhnya yakin, kita cuma yakin 95% nih.
Nah, berapa measurement errornya? Berarti 100 dikurangi 95, jadinya ada 5%. Ya, perhitungan sederhananya seperti itu. Nah, kita biasanya pakai dengan tiga tingkatan ya. 1%, 5%, dan 10%. Misalnya, kalau kapan kita pakai 5 atau 10%? Kalau datanya terkait dengan kualitas manusia atau behavior, perilaku, yang tidak menyebabkan tingkat kesalahan atau tidak menyebabkan kebijakan yang mungkin berbahaya, itu bisa kita buat lebih tinggi ya. Tapi kalau penelitian di bidang kesehatan atau farmasi, kalau bisa harus kecil, misalkan 1% atau bahkan lebih kecil dari 1%. Karena apa? Semakin tinggi errornya, berarti kan akan ada celah, ya, celah kesalahan. Nah, celah kesalahan itu akan menyebabkan dampak buruk. Kalau di kesehatan, misalkan obat gitu, contoh farmasi ya, kalian salah kasih obat, pasiennya meninggal, itu nggak bisa dihidupin lagi. Jadi kalau bisa measurement errornya harus sangat kecil. Nah, kalau misalkan measurement error besar itu bagaimana? Kalau kita ketemu data yang sifatnya eh, policy atau kebijakan yang mungkin kalau kita salah kita bisa langsung rubah kebijakannya. Ya, Maurice, ada yang mau ditanyakan? Baik Pak, jadi ini bisa Hmm. estimasi contoh kayak dating app. Itu kalau bisa dating app kayak kita margin errornya harus berapa persen Pak? Nah, tergantung dari kalian menentukan. Ini sebagai contoh aja, misalkan satu pengalaman kalian menggunakan apps-nya itu bagaimana? Kalau kalian tahu cara bermain dengan apps-nya, berarti kan keyakinan kalian lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kalian nggak pernah ya, keraguan kalian akan lebih tinggi dibandingkan pengalaman kalian. Gitu, Morris. Jadi itu berdasarkan dari Baik, pengalaman kita ya. Gimana? dari pengalaman masing-masing individual. Mm-mm, masing-masing individu atau kita bisa belajar dari pihak yang lain yang sudah pernah pakai gitu. Jadi measurement error itu berdasarkan refleksi dari apa yang sudah pernah dijalankan, boleh kita sendiri atau orang lain. Ada lagi, Morris? Enggak Pak. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai measurement error, berarti ini ada hubungannya sama respon bias ya. Respon bias itu terjadi ketika survei yang kita berikan itu tidak sesuai dengan potensial respondennya atau dengan data yang seharusnya. Contoh kita surveinya mau ke akuntan, kita dapetinnya mungkin bagian accounting service. Kan nggak cocok. Nah, bisa jadi jawabannya itu tidak sesuai dengan kemauan atau survei yang kita harapkan. Nah, apa yang menjadi titik temu di sini yaitu bagaimana cara kita menentukan sampelnya. Apakah error tersebut itu nanti akan menjadi sebuah bencana ya atau justru membuka pintu ke efek yang lainnya. Nah, kita harus buktikan ketika di dalam menemukan atau melakukan analisis melalui parameter-parameter yang kita gunakan di dalam statistik. Nah, balik lagi, kalau tadi ada measurement error, ini kebalikannya yaitu confidence interval. Artinya seberapa yakin kita dengan data tersebut. Ya, artinya ini adalah seberapa keyakinan kita. Tadi kalau misalkan errornya 1%, berarti confidence interval kita 99%. Intinya total dari confidence interval plus measurement error itu pasti 100%. Jadi angka itu kita buat sebagai standar yang utuh 100%. Kemudian kita bagi berapa yang salah, measurement error, dan kemudian berapa yang kita yakin dia benar. Nah, kalau kita punya confidence tinggi, berarti estimasi kita itu sifatnya unbiased atau tidak salah. Meskipun di dalamnya masih ada error, ya, tapi error yang kecil itu mungkin tidak akan mengganggu hasil estimasi yang kita mau. Ingat ya, di sini kita bukan seperti kayak peramal gitu ya, yang memastikan bahwa "Oh, kalau begini pasti akan begini." Enggak. Kita melakukan estimasi. Berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat keyakinan kita, confidence interval. Tetapi ingat, di dalam menentukan estimasi itu masih ada yang terkandung error. Ya. Jadi setiap data analisis kita, kalau kita menganalisis menggunakan data, mau itu data mengenai fintech, mau itu data mengenai keuangan, apakah itu 100% yakin akan terjadi? Belum tentu ya. Kenapa? Karena di sana masih ada error. Apapun jenis analisisnya gitu ya. Oke. Nah,
Bagaimana mengukur tingkat kesalahannya, tingkat error tersebut? Secara statistik sebetulnya kita bisa mengukur ya. Tapi saya yakin kalau kalian lihat simbolnya pasti kepalanya langsung pusing gitu ya. Itu adalah standar error namanya. Standar error bisa diukur pakai standar deviasi dibagi dengan akar N. Akar N itu adalah berapa banyak jumlahnya. Misalnya sampelnya ada 16, berarti akar N-nya adalah akar 16 ada 4 gitu. Jadi standar deviasinya berapa? Simpangannya berapa? Misalkan 4 dibagi 16 sampelnya berarti dia standar errornya adalah 1. Jadi dia akan bergerak 1 poin ke atas atau 1 poin ke bawah. Ya, secara statistik seperti itu. Tapi kalau Pak ini rumit, Pak ini membingungkan, ya nggak apa-apa. Kita pakai versi yang sederhana aja. Kenapa? Karena versi standar error kita bisa gunakan itu di dalam menu aplikasi statistik. Contoh misalkan pakai Excel, pakai eViews, pakai Stata, yang namanya data analisis kita akan menggunakan alat bantu. Ya, nggak harus ngitung manual lagi. Nah, alat bantu itu punya banyak mekanisme, punya banyak formula yang bisa kita custom, yang bisa kita pakai. Intinya kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Contoh, kita ambil contoh. Misalnya di sini ada eh, 100 accounts ya, atau 100 accounts terkait dengan pembelian furniture gitu ya. Nilainya ada account receivable-nya berapa. Nah, kita akan cari berapa ada min-nya atau rata-ratanya. Kemudian cari juga standar deviasi STDF. Itu bisa cari di Excel. Kemudian langsung dicari standar error. Itu pakai Excel juga bisa. Pakai rumusnya bisa, nanti akan ketemu. Oh, ini standar errornya 41,9. Ya. Berarti dari min, dari rata-rata 278, maka dia bisa bergerak 41 poin ke atas, artinya 278 plus 41, atau sampai intervalnya 278 dikurangi 41. Jadi minus 41 sama plus 41 dari rata-rata. Itu pergerakannya di situ. Nah, berapa populasi yang ideal? Ya, populasi yang ideal itu biasanya bisa dihitung. Ya, contoh misalkan total populasi atau finite atau infinite ya bisa terukur atau tidak terukur. Ya, contoh kalau jumlah manusia kan tidak terukur ya, infinite kan dia banyak. Artinya nggak bisa kita memastikan berapa. Tapi kalau yang ada satuannya kita bisa ukur. Ya, intinya adalah yang namanya sampel itu adalah ukuran yang relatif lebih kecil daripada populasi. Jadi kalau populasinya 100, maka sampelnya pasti di bawah 100. 10 boleh, 20 boleh, 30 boleh. Intinya sampel itu bagian kecil dari populasi. Tapi dari sampel tersebut kita bisa memprediksi kira-kira berapa populasi aslinya. Tuh. Nah, teori yang digunakan untuk mengukur itu ada, namanya central limit theory ya. Secara detail itu saya tidak akan ajarkan di sini, kan itu bukan bagian dari statistik ya, bukan bagian dari mata kuliah kita ya. Kita bicara mengenai data analisisnya. Jadi saya kenalin aja bahwa ada loh yang teori yang membahas itu, yang namanya central limit theory gitu. Ini mengatur mengenai normalitas dari sebuah data. Nah, apa yang kita lakukan dengan data-data yang kita miliki, maka kita harus memastikan berapa tingkat akurasinya dengan cara apa? Gunakan yang namanya confidence interval. Dan itu sudah dinyatakan juga di dalam central limit theory. Itu adalah the best guess-nya kalian. Tebakan terbaik kalian itu dari mana? Dari si confidence interval itu. Dan jangan lupa, setiap confidence interval itu pasti mengandung error. Itu pasti. Ya. Intinya, eh, apapun yang kalian lakukan ya itu pasti ada tingkat kesalahannya. Selama namanya manusia pasti kan ada tingkat kesalahannya. Kesalahan bisa besar, bisa kecil, tapi itu akan ditentukan oleh kalian sendiri yang tahu data itu di lapangan seperti apa. Gitu ya. Oke, tadi kita sempat singgung sedikit mengenai confidence interval, itu juga ada perhitungan statistiknya ya. Intinya dia biasanya dibagi dalam 3 kelompok. Bisa dalam kelompok 90%, 95, dan 100, 99. Nah, ini biasanya yang paling sering dipakai ya, biasanya ada tiga ini. Sorry. Bisa 90, bisa 95, artinya errornya di sini 5%, atau 99. Kalau 99 berarti errornya cuma 1%.
Tapi kalau 95 berarti errornya dia adalah 5%. Sedangkan kalau 90 tingkat errornya dia berarti 10%. Tuh, sistemnya seperti itu. Lebih mudah ya untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, ini adalah penjabaran yang saya jelaskan tadi, di mana kalau kita bicara mengenai confidence level 90%, maka di sini tingkat dari error kita juga menurun. Ya, di sini 90, maka tingkat kesalahan kita menjadi 1 - 90 atau 10% atau 0,1. Jadi dia cuma kebalikan aja dalam perhitungan matematisnya. Oke, saya rasa itu. Sisanya nanti kita akan bahas. Nah, di sini untuk minggu depannya nanti terkait dengan decisions makingnya. Ya, nanti ada perhitungannya. Kita nggak akan pakai skema matematiknya, tapi kita akan menggunakan data yang kita gunakan di minggu lalu. Nah, minggu lalu sudah ada juga data yang saya berikan ada 3 macam. Nah, itu boleh kalian coba pakai perhitungan minnya berapa, standar deviasinya berapa, kemudian cari standar errornya berapa. Formulanya ada di Excel, boleh langsung dicoba atau diaplikasikan sendiri. Oke, kira-kira itu ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini? Untuk aplikasi untuk tadi baru bilang apa? Untuk rumusnya untuk sudah ada di Excel ya, Pak? Pakai Excel aja, pakai Excel bisa. Oh, bisa di Excel juga ya. Iya, lebih gampang pakai Excel dulu. Nanti kalau kalian sudah mulai familiar, baru kita boleh pakai alat yang lain. Saya udah bicara dengan Prodi, jadi kita kita start dari Excel dulu. Karena Excel ada di komputer kalian semua. Ya. Tapi yang misalkan bisa install dengan misalkan pakai eViews atau Stata atau berbagai macam alat analisis yang lain, SPSS atau apapun boleh gitu kan. Dia juga punya, cuman agak ribet sedikit kan. Saya nggak mau habis waktu untuk ngajarin itu ya. Karena tujuan kita adalah bagaimana cara kita menganalisis, kita punya data, gimana sih cara kita membaca datanya aja. Bukan kita bermain dengan alatnya. Kalau kita bermain dengan alatnya, itu di mata kuliah statistik aja. Di sini kita lebih cenderung bagaimana menganalisis data tersebut. Nanti di ending dari perkuliahan kita kan juga sama. Ada data yang disajikan, kemudian analisis kalian seperti apa? Menurut kalian contoh-contoh yang relevan itu seperti apa? Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih sudah hadir di pertemuan kita hari ini ya. Untuk yang, sorry, saya ini dulu.